Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Claudia Brena Wakum dengan NIM 22601 Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan apa itu kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu, untuk pengertiannya, kepemimpinan secara harfiah berasal dari kata pimpin. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin. Sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan dalam menjalankan kepemimpinannya. Menurut Wahjo Sumijo 2005, kepemimpinan diterjemahkan ke dalam istilah sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerja sama antar peran, kedudukan dari satu jabatan, administratif dan persuasif, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh. Menurut Miftah Toha 2010, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Ada juga kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Menurut C. Tourney 1992 dalam Martini Siamin dan Maisa 2010 mendefinisikan kepemimpinan ada suatu grup proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola dan menginspirasikan sejumlah pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi melalui aplikasi teknik-teknik manajemen. Ada juga menurut Kartini Kartono 2003, kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi situasi khusus. Sebab dalam satu kelompok yang melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dan punya tujuan serta peralatan khusus, pemimpin kelompok dengan ciri-ciri karakteristiknya itu merupakan fungsi dari situasi khusus tadi. Jelasnya sifat-sifat utama dari pemimpin dan kepemimpinannya harus sesuai dan bisa diterima oleh kelompoknya, juga bersangkutan serta cocok atau pas dengan situasi dan zamannya. Ada juga kepemimpinan merupakan hal yang akan dialami oleh setiap manusia dalam kehidupan. Apakah ia akan menjadi seorang pemimpin dalam kelompok atau organisasi kecil maupun kelompok besar? Setiap organisasi memerlukan kerjasama antar manusia dan menyadari bahwa masalah manusia yang utama adalah masalah kepemimpinan. Kita melihat perkembangan dari kepemimpinan prailmiah kepada kepemimpinan yang ilmiah. Dalam tingkatan ilmiah, kepemimpinan itu disandarkan kepada pengalaman, intuisi, dan kecakapan praktis. Kepemimpinan itu dipandang sebagai pembawaan seorang sebagai anugerah dari Tuhan. Ada juga gaya kepemimpinan. Di sini gaya kepemimpinan adalah gaya pemimpin dalam memberikan arahan, melaksanakan rencana, dan memotivasi orang. Itu adalah hasil filosofi kepribadian dan pengalaman pemimpin. Spesialis retorika juga telah mengembangkan model untuk memahami kepemimpinan. Ada juga tipe-tipe dalam peranan kepemimpinan, yaitu pada kenyataannya bahwa seseorang pemimpin dalam melaksanakan proses kepemimpinannya akan terjadi adanya suatu perbedaan antara pemimpin yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Terry 2015 bahwa tipe-tipe kepemimpinan terbagi menjadi 6. Yang pertama ada tipe kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Pada kepemimpinan ini segala tindakan yang dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Petunjuk ini dilakukan secara lisan atau langsung. Perintah dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan. Ada juga tipe kepemimpinan non-pribadi atau non-personal leadership. Pada kepemimpinan ini, segala kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh bawahan atau media non-pribadi, baik rencana atau perintah dan juga pengawasan.
Ada juga tipe kepemimpinan otoriter atau authoritarian leadership. Pada kepemimpinan ini, pemimpin otoriter biasanya bekerja dengan keras, bersungguh-sungguh, sangat teliti dan tertib. Ia akan bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat, tegas, dan instruksinya harus ditaati. Yang keempat, ada tipe kepemimpinan demokratis. Pada kepemimpinan ini, pemimpin yang berpikir demokratis akan menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok dan akan bersama-sama dengan kelompoknya untuk berusaha bertanggung jawab dengan terlaksananya tujuan bersama. Ini dilakukan antara anggota berturut bertanggung jawab, maka dari itu setiap anggota harus ikut serta dalam setiap kegiatan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota akan dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Yang kelima, ada tipe kepemimpinan paternalistik. Pada kepemimpinan ini, kepemimpinan didirikan oleh suatu pengaruh yang bersumber dari sifat kebapakan yang dalam hubungannya memimpin. Pemimpin dan tujuannya adalah untuk melindungi atau memberikan arah seperti halnya seorang bapak kepada anak-anaknya. Dan yang terakhir adalah tipe kepemimpinan menurut bakat. Pada kepemimpinan ini biasanya timbul dari kelompok yang orang-orang bersifat informal, di mana memungkinkan mereka dapat berlatih dan adanya sistem kompetensi, sehingga biasanya menimbulkan daya saing dari kelompok bersangkutan dan akan muncul pemimpin yang mempunyai bakat di antara ada dalam kelompok tersebut. Berikutnya, aspek penting kepemimpinan. Aspek penting dalam sebuah kepemimpinan tercantum di dalam buku yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia 2009. Seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sebagai pengikut bawahan atau anggota-anggota kelompok. Kesediaan dari anggota kelompok dalam menerima sebuah arahan dari pemimpin tentu akan membantu. Melalui hal tersebut akan membantu menegaskan status pemimpin. Selain itu, akan memungkinkan terjadinya sebuah proses kepemimpinan tanpa adanya bawahan atau anggota. Semua sikap dan sifat dari kepemimpinan seorang pemimpin menjadi tidak relevan. Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Aspek kedua mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan para anggota kelompok. Maksud dari aspek ini adalah anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membentuk kegiatan kelompok. Dari aspek ini, melalui berbagai cara, akan tetapi kekuasaan dari pemimpin organisasi cenderung akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota-anggota kelompok. Berikut ada kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan, yaitu kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin umumnya akan digunakan dalam mempengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Hal itu dilakukan melalui sejumlah cara. Pada dasarnya, para pemimpin akan mempengaruhi para anggota kelompoknya supaya anggota kelompok dapat melakukan pengorbanan secara pribadi. Pengorbanan tersebut digunakan demi tujuan organisasi. Oleh karena itu, para pemimpin diharapkan memiliki kewajiban khusus dan mempertimbangkan etika saat akan mengambil sebuah keputusan. Ada juga pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. Pemimpin pertama-tama harus seorang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Secara sederhana, pemimpin yang baik adalah seorang yang membantu mengembangkan orang lain, sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya itu. Pemimpin yang efektif terlihat dari tanda-tanda empiris, seperti organisasi yang produktif. Produktivitas organisasi tersebut tentunya mengarah pada pencapaian visi dan misi organisasi. Siapakah pemimpin yang efektif itu? Pemimpin yang efektif menjadikan organisasi berjalan lebih baik berdasarkan riset umum untuk menilai, mengembangkan pemimpin, dan bagaimana arsitektur kepemimpinan yang baik. Seorang pemimpin yang efektif ternyata memiliki 5 ciri khas, yaitu
Yang pertama ada strategi. Seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang ahli menyusun strategi dalam rangka mencapai visi misi organisasi. Yang kedua ada eksekutor atau pelaksana. Seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang tahu bagaimana mengeksekusi strategi yang telah disusun, walaupun dia tidak terjun langsung dalam eksekusinya. Yang berikut ada talent manager atau manajer talenta. Seorang pemimpin efektif adalah seorang yang secara konsisten menerapkan manajemen talenta dalam organisasinya. Yang berikut ada pengembang SDM atau seorang pemimpin efektif adalah seorang yang fokus pada pengembangan SDM organisasi. Yang berikut ada personal skills atau kecakapan pribadi. Seorang pemimpin yang efektif mempunyai kecakapan pribadi yang memungkinkan dia untuk dapat dicontoh, menginspirasi, dan juga memotivasi para pengikutnya. Sekian presentasi hasil dari saya.